Ratusan ribu turis mencoba mendorongnya kembali ke atas untuk mendapatkan foto yang keren. Tapi adakah yang benar-benar bisa menyelamatkan menara miring Pisa agar gak roboh? Menara ini adalah salah satu contoh arsitektur abad pertengahan yang paling terkenal dan merupakan bagian dari kompleks yang disebut Lapangan Keajaiban Pisa. Pada abad ke-12, ketika pembangunannya dimulai, menara lonceng yang berdiri jauh dari katedral merupakan hal yang gak biasa. Namun, tentu saja, itu bukanlah fitur yang paling unik dari menara ini. Gak ada yang benar-benar merencanakannya untuk miring ke satu sisi, tapi hal itu terjadi. Menara ini mulai miring ke arah selatan gak lama setelah awal pembangunannya karena tanah lunak di bawah fondasi. Tanah tersebut gak mampu menahan beban marmer putih yang berat dan mulai turun. Para pembangun memutuskan untuk berkreasi dan menambahkan setiap lantai berikutnya pada sudut tertentu untuk memperbaiki kemiringannya. Namun hal itu nggak membantu. Setelah 3 dari 8 lantai selesai dibangun, kemiringannya semakin parah, sehingga mereka harus menghentikan proses pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut. Karena adanya konflik besar antara Pisa dan negara bagian kota Genova, proses pembangunan terhenti sekitar 100 tahun. Waktu tersebut cukup untuk memperbaiki kondisi tanah menjadi lebih baik. Seorang arsitek baru mengambil alih prosesnya. Dan pada 1372, menara ini telah siap dengan kemiringan 1,6 derajat. Sebuah legenda populer bilang Galileo Galilei, seorang astronom dan fisikawan Italia yang terkenal, menjatuhkan 2 beban yang berbeda dari menara untuk membuktikan bahwa benda-benda yang lebih ringan dan lebih berat jatuh dengan kecepatan yang sama. Kalau legenda itu benar, dia pasti melakukannya ketika menara miring sekitar 3 derajat. Hampir 3 abad kemudian, seorang arsitek yang mengerjakan menara ini ingin menunjukkan kepada dunia ukiran indah di dasarnya dengan harapan bisa meningkatkan nilainya. Sayangnya, hal itu membuat konstruksi miring gak seperti sebelumnya. Ups! Namun, terlepas dari semua itu, simbol utama Pisa berhasil bertahan setidaknya dari 4 gempa bumi besar. Ternyata, tanah yang bisa dibentuk mencegah menara ini beresonansi dengan gerakan tanah akibat gempa. Pada pertengahan abad ke-20, ketika menara sudah miring 5,5 derajat, pejabat Italia memutuskan untuk mengundang ahli untuk menyelamatkannya agar nggak benar-benar roboh. Ide-ide tentang cara melestarikan monumen kuno itu berdatangan dari seluruh dunia dan mereka membentuk komite internasional khusus. Mereka mendapatkan ide untuk mengambil tanah dari bawah fondasi utara menara untuk mengembalikannya ke posisi tegak. Tim menjalankan simulasi komputer dan memutuskan untuk mewujudkan rencana tersebut sebelum terlambat. Pekerja melilitkan tali baja di sekeliling tingkat pertama menara untuk melindungi batu tersebut. Mereka meletakkan beban timbal dalam jumlah yang mengesankan di sisi utara menara dan menghubungkannya ke kabel yang dipasang jauh di bawah tanah. Kemudian mereka mulai mengebor dan memindahkan tanah, selangkah demi selangkah. Metode ini berhasil dan membantu menarik menara dari arah kemiringan. Tim harus mengulangi proses ini selama beberapa tahun di 41 lokasi berbeda di sekitar menara. Tekun sekali ya. Pada bulan Mei 2008, menara ini selesai diluruskan dan akhirnya berdiri tegak. Menara ini kehilangan kemiringannya sebanyak 48 cm. Lumayanlah. Insinyur percaya menara ini akan tetap berdiri kokoh setidaknya selama 200 tahun lagi. Dan dengan teknologi masa depan, seharusnya mudah untuk memperbaikinya lagi dan membiarkannya berdiri selama 800 tahun lagi. Atau, siapa tahu, mungkin robot akan menemukan cara untuk mengawetkannya selamanya. Jadi, kamu nggak perlu khawatir dengan menara miring Pisa, tapi kamu mungkin akan khawatir dengan masa depan beberapa menara miring lainnya di seluruh dunia. Menara lonceng Surhusen Jerman memegang gelar resmi sebagai menara gereja dengan kemiringan terjauh di dunia selama bertahun-tahun. Menara ini dibangun dari batu granit lebih dari 625 tahun yang lalu di atas tanah berawa. Fondasinya terbuat dari batang pohon ek. Air di dalam tanah sebenarnya membantu mengawetkannya. Ketika dikeringkan pada abad ke-19, kayunya rusak dan menara mulai miring. Mereka harus menutupnya untuk memperkuat menara dan menara ini telah berfungsi sebagai gereja sejak menara aman kembali. Pada musim panas 2022, menara Jerman lainnya mengalahkan rekor menara lonceng Surhusen. Sebuah komisi khusus mengukur kemiringan menara miring Gau Weinheim.
Dan hasilnya adalah 5,42 derajat. Menara ini merupakan menara berbenteng dari abad pertengahan dan loncengnya masih berbunyi 3 kali sehari. Menara jam paling terkenal di dunia, Big Ben di London, juga miring ke satu sisi. Ngomong-ngomong, Big Ben sebenarnya adalah nama lonceng di dalam menara yang berganti nama menjadi Elizabeth Tower pada 2012. Bagaimanapun, menara ini sekarang condong sekitar 1/4 derajat ke arah barat laut. Kedengarannya nggak masalah sih, tapi dalam jangka panjang menara ini bisa menjadi nggak stabil. Para ahli nggak tahu apa yang menyebabkan kemiringan tersebut. Ada teori yang bilang tanah liat London yang menjadi tempat berdirinya Big Ben mulai mengering. Penjaga jam besar ini menyebutkan mungkin diperlukan waktu antara 4.000 hingga 10.000 tahun sampai kemiringannya menjadi masalah serius. Aku sih bisa menunggu. Menara Belfry di Bruges, sebuah bangunan terkenal lainnya adalah penyintas yang sesungguhnya. Petir menyambar pada akhir abad ke-15, membakar puncak menara hingga menjadi abu dan merusak loncengnya. Puncak menara yang baru juga dilahap api 2,5 abad kemudian. Jadi, apa yang kamu lihat hari ini adalah hasil dari beberapa kali pembangunan ulang. Menara ini sekarang punya 47 lonceng. Lonceng-lonceng tersebut dulunya memainkan peran penting dalam kehidupan kota. Lonceng-lonceng itu akan berbunyi untuk mengumumkan alarm kebakaran, jam kerja, dan acara-acara besar. Jika kemiringan 86 cm nggak mengganggumu, kamu bisa memanjat menara untuk menikmati pemandangan dari atas. Dan kalau kamu berpikir hanya bangunan dari abad pertengahan yang bisa miring begitu saja, yuk lihat Millennium Tower di San Francisco. Gedung pencakar langit ini adalah bangunan tempat tinggal tertinggi di kota ini. Gedung ini menawarkan apartemen-apartemen mewah dan miring lebih dari 2 kaki ke arah utara dan barat. Gedung ini nggak akan berhenti miring sejauh ini dan terus melaju dengan kecepatan 3 inci per tahun karena tenggelam ke dalam tanah. Dan kalau nggak ada yang berhasil menyelesaikan masalah ini, kemiringannya bisa mencapai 101 cm. Kalau kemiringannya lebih jauh lagi, lift dan pipa ledeng mungkin nggak akan berfungsi lagi. Semua ini kemungkinan besar adalah hasil dari kesalahan konstruksi. Solusi yang diusulkan sekarang adalah memasang 18 pipa baja ke batuan dasar di bawah menara untuk menghentikan dan bahkan mungkin membalikan beberapa kemiringan. Beberapa bangunan sengaja dibuat miring. Menara Capital Gate adalah salah satu keajaiban arsitektur Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Keindahan ini memiliki kemiringan 18 derajat yang membantunya memenangi gelar sebagai bangunan dengan kemiringan terjauh yang dibuat oleh manusia. Menara ini punya 35 lantai dan melambangkan perpaduan antara laut dan gurun. Konstruksi utama seharusnya terlihat seperti spiral pasir dan kanopi melengkung seperti percikan air. Karena bentuk menara yang unik ini, setiap lantai dan bahkan setiap ruangan di dalamnya punya bentuk dan ukuran yang unik. Menara miring tertinggi yang dibuat miring dengan sengaja adalah Menara Stadion Olimpiade Montreal di Kanada. Tingginya setengah dari Menara Eiffel dan miring hingga 45 derajat. Kelihatannya cukup nggak aman, tapi sebenarnya menara ini menopang sebagian besar berat atap bangunan utama berkat desainnya. Menara ini seharusnya dibuka untuk Olimpiade 1976, namun pembangunannya memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. 3 lantai teratas menara ini punya sebuah observatorium dengan pemandangan panorama hingga 50 mil ke segala arah. Kereta gantung bisa membawamu ke sana untuk menikmati pemandangan, tapi kamu harus bersiap untuk perjalanan selama 2 menit. Hey, jangan khawatir, kamu bisa bersandar padaku kok.